Halo teman-teman runners, di video kali ini aku mau ngebahas tentang UTMB. Jadi mungkin teman-teman road runners ataupun yang baru mulai trail running udah pernah dengar kata UTMB di sosial media seperti Facebook, Instagram, ataupun di podcast-podcast YouTube. Cuman barusan saya searching di YouTube, itu belum ada video yang spesifik ngebahas tentang UTMB. Jadi makanya saya buat video kali ini untuk memberi penjelasan tentang apa sih UTMB itu, UTMB Index, Running Stones, dan juga bagaimana sih seseorang bisa berlari di UTMB. Oke, kita langsung aja dengan chapter yang pertama, apa sih UTMB? Oke guys, jadi UTMB itu adalah singkatan dari Ultra Trail du Mont Blanc, salah satu event trail running dan ultra marathon yang paling happening, yang paling prestigious di dunia. Biar gampang ngejelasinnya, mungkin teman-teman bisa bayangin untuk marathon itu kan event paling prestigious atau paling happeningnya itu adalah World Major Marathon kan. Saat ini di dunia itu ada 6 plus 1 tahun depan Sydney Marathon baru masuk ke World Major Marathon, nanti bakal ada 7. Jadi seperti Tokyo Marathon, London Marathon, Berlin Marathon, Boston Marathon. Ya, kira-kira inilah setara dengan UTMB yang ada di trail running. Sekarang, apakah ini berarti UTMB adalah event trail running yang paling susah, guys? Jawabannya belum tentu, guys. Masih banyak event trail running yang lebih susah dibanding UTMB. Tapi kalau secara prestigious dan happening ya, itu UTMB. Karena di event UTMB atmosfernya itu katanya gila banget, semua orang datang hanya untuk mengikuti acara tersebut, bahkan para pelari-pelari elit akan datang di acara tersebut untuk bertanding, sama seperti World Major Marathon teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa bilang bahwa Berlin Marathon, London Marathon, Tokyo Marathon itu lebih susah dibanding maraton-maraton lainnya yang ada di dunia. Kan belum tentu guys, cuman mereka termasuk World Major Marathon karena mereka memenuhi beberapa kriteria seperti kayak crowd-nya ada, atmosfernya ada, cara manage eventnya juga bagus, dan semua atlet-atlet elit maraton juga turun ke event tersebut untuk bertanding seperti elit Kipchoge gitu. Nah jadi ya UTMB ya setara dengan itu gitu. Oke, jadi lebih jauh tentang UTMB. UTMB itu pelari akan berlari di Gunung Mont Blanc yang ada di Prancis, Swiss, dan Italia. Jadi startnya itu akan di Chamonix, Prancis, tapi secara rute mereka pelari akan melewati Italia dan juga melewati Switzerland sebelum nantinya balik ke Chamonix. Sama seperti event-event lainnya. Jadi di UTMB itu nama eventnya, tapi sebenarnya di UTMB sendiri dia punya banyak kategori guys. Ada kategori OCC atau setara dengan kilometer effort 50 kilo, CCC setara dengan kilometer effort 100 kilo, dan juga UTMB itu setara dengan kilometer effort 100 miles atau setara dengan 170-an kilo guys. Teman-teman kalau mau bayangin gampang seperti event maraton. Eventnya itu kan sebutannya event maraton, tapi sebenarnya dia punya beberapa kategori kan. Ada yang kategorinya 5 kilo, 10 kilo, 21 kilo, baru 42 kilo maraton. Sama, di UTMB ini juga ada beberapa kategori OCC, CCC, dan UTMB gitu. Walaupun sebenarnya di UTMB ada kategori-kategori lainnya, cuman ya yang paling prestigious, yang paling sering dibahas ketika orang ngomong tentang UTMB cuman 3 kategori ini guys. Kenapa? Karena 3 kategori ini butuh kualifikasi guys. Di chapter selanjutnya kita akan ngebahas tentang bagaimana sih seseorang bisa mengikuti acara UTMB. Oke guys, di chapter ini kita akan ngebahas buat teman-teman yang tertarik untuk ikut UTMB, pertanyaannya gimana sih bisa ngikut UTMB? Oke, jadi kita mulai dari acara maraton biasa ya. Kalau acara maraton biasa, teman-teman cukup ke website, daftar, terus langsung bisa ikut kan ya. Jadi itu yang paling simple. Terus kalau World Major Marathon,
sedikit lebih kompleks, di mana teman-teman nggak cuman daftar dan langsung bisa lari gitu. Tapi teman-teman harus ngikut ballot atau undian. Karena World Major Marathon itu kan event prestigious, seperti yang saya bilang kan. Jadi pasti semua orang itu mau lari di sana gitu. Jadi kalau nggak ada sistem balloting, itu acaranya pasti bakal, wah, kepenuhan guys. Terus jadinya pasti hancur acaranya. Makanya ada sistem yang namanya balloting. Nah, itu teman-teman bisa langsung daftar, ballot. Kalau dapat ballotnya, ya udah teman-teman bisa berlari di World Major Marathon. Nah, kalau di UTMB ini sama sistemnya seperti World Major Marathon, teman-teman harus undi, ikut balloting, harus dapat undian baru bisa berlari di UTMB. Tapi yang membuatnya berbeda adalah nggak semua orang bisa mengikuti undian, guys. Jadi seseorang harus memenuhi dua kriteria sebelum bisa mengikuti undiannya UTMB. Jadi ada konsep yang namanya teman-teman harus punya namanya UTMB Index dulu, dan teman-teman harus punya yang namanya Running Stone dulu. Jadi UTMB Index apa, Running Stone apa, nanti kita akan bahas di chapter selanjutnya. Tapi biar gampang, intinya untuk mengikuti UTMB, yes, teman-teman perlu ballot dan undian. Dan untuk mengikuti ballot, teman-teman harus punya UTMB Index dan harus punya Running Stone. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Kita akan membahas di chapter selanjutnya, apa sih dua kriteria ini, apa sih UTMB Index ini, dan apa sih Running Stone ini. Oke guys, jadi di chapter ini aku mau ngebahas tentang UTMB Index. Jadi UTMB Index ini, kalau untuk gampangnya ya, teman-teman bisa anggap aja ini sebagai indikator untuk mengukur performance teman-teman di setiap kategori indeks. Jadi UTMB Index sekarang ada 4 kategori, 20K, 50K, 100K, dan 100 miles. Jadi untuk tiap kategori nantinya, misalnya di kategori 20K, kalau teman-teman pernah mengikuti race trail dengan setara kategori 20K, ketika teman-teman finish nanti, pasti akan muncul indeksnya atau poinnya teman-teman di kategori 20K tersebut. Sama kalau ngikutin yang 50K, nanti di kategori 50K akan ada indeksnya atau poinnya di sana gitu guys. Ini saya langsung kasih contoh indeksnya saya guys. Oke, ini kalau teman-teman lihat di tempat saya punya indeks di masing-masing kategori ya. 20K saya punya, 50K saya punya, 100K, 100 mile saya punya. Dan di sini ada UTMB index. Yang paling depan ini adalah overall. Dia menghitung secara overall 20K, 50K, 100K, 100 miles dirata-ratain dengan metode perhitungan mereka, dan saya punya skor di angka ini gitu. Oke, jadi kenapa saya punya angka di kategori 20K? Karena saya pernah mengikuti acara Salomon Forest Force Run, ya kan? Seperti teman-teman lihat di sini jaraknya 23 kilo, elevasi 481, itu setara dengan 20K index, guys. Dan 50K saya juga punya nilai ya, karena saya pernah mengikuti 2 event 50K, ya kan? 100K saya juga punya nilai. Dan untuk 100 miles, nah, kenapa saya punya nilai di sini padahal di bawah sini nggak ada 100 miles? Ini teman-teman bisa ignore. Seharusnya nggak seperti ini. Ini adalah kesalahan sistem. Karena sebenarnya Amazon Jungle Thailand ini, di sini harusnya bukan 100K guys, harusnya 100 miles. Kenapa harusnya 100 miles? Di distance-nya ini kan 107 dengan elevasi 6.300. Nah, setiap 1000 elevation gain, itu sebenarnya di perhitungan kilometer effort-nya itu setara dengan 10 kilo guys. Nah, kalau 6.300 di sini, itu setara dengan 63 kilo. Jadi kalau 63 kilo ini kita tambah dengan 107, itu totalnya ada 170 kilo guys. Nah, 170 kilo itu setara sebenarnya dengan 100 miles. Karena 100 miles itu definisinya adalah kilometer effort setara 170 kilo gitu guys. Makanya saya punya angka di sini. Padahal seharusnya ya nggak ada gitu kalau sesuai yang di bawah ini ya. Tapi ya sebenarnya ini adalah bug dari sistem UTMB, jadi bisa ignore. Ya, anyway, yang mau saya sampaikan di sini adalah teman-teman kalau mau dapatin indeks, berarti ya tinggal ikutin trail event sesuai dengan kategori yang teman-teman mau gitu. Jadi misalnya kayak teman-teman belum punya indeks 20K nih, ya udah teman-teman daftar race trail dengan kategori 20K, finish nanti akan dapat poinnya gitu. Jadi sampai sini paham ya teman-teman. Jadi nanti kita akan ngebahas gimana sih tahu event tersebut menyediakan UTMB index atau enggak. Nanti kita akan bahas di video ini di chapter selanjutnya. Tapi ya anyway, UTMB index ini adalah salah satu requirement untuk teman-teman bisa daftar lottery atau balloting di UTMB final atau acara yang di Mont Blanc itu gitu. Oke, kita lanjut ke chapter selanjutnya, yaitu tentang Running Stone.
Oke teman-teman, jadi di chapter ini saya mau ngejelasin tentang running stone. Nah, biar gampang teman-teman bisa anggap aja running stone itu adalah tiket lotre. Jadi untuk mengikuti ballot atau lotre, ya pasti kita harus punya tiket lotre gitu kan. Nah, di dalam UTMB, tiket lotre itu dinamakan running stone. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, gimana sih cara saya biar bisa dapatin running stone? Ya kan? Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita perlu paham dulu konsep dari UTMB World Series. Akan saya tunjukkan. Oke, di UTMB World Series, teman-teman bisa lihat dia di dalam grafik gunung ini ya. Jadi di paling atas itu ada UTMB World Series Final, ya kan? UTMB CCC OCC. Jadi ini adalah yang kita bahas di video ini kan. Event utamanya yang di Mont Blanc di Chamonix itu termasuk UTMB World Series Final. Dia cuma satu event itu karena dia adalah finalnya. Dan di bawahnya itu ada UTMB World Series Major. Itu ada 4. Jadi di Oceania ada 1, di Asia ada 1, Eropa ada 1, dan di North America itu ada 1. Jadi saat ini itu ada 4 major guys. Nah di bawahnya itu ada UTMB World Series event. Nah ini event-event biasa. Jadi kalau teman-teman ingat tadi saya ada ngikutin 2 event yang by UTMB, Amazon Zhangzhou dan juga Trans Jeju. Itu adalah salah satu race yang termasuk di UTMB World Series event. Oke guys, jadi saat video ini dibuat di Asia itu kita punya 10 UTMB World Series event yang teman-teman bisa ikuti. Malaysia ada, Thailand ada, sayangnya di Indonesia belum ada. Jadi mungkin yang paling dekat saat ini itu ada di Malaysia guys, di Malaysia Ultra Trail. Oke, sekarang balik ke running stone. Jadi gimana sih caranya biar teman-teman bisa dapatin running stone? Untuk dapatin running stone, teman-teman harus mengikuti salah satu event dari UTMB World Series ini. Antara major ataupun event yang tadi, yang di kasta gunung paling rendah. Nah, kalau mengikuti yang seperti Trans Jeju ataupun yang ke Amazon, itu ketika teman-teman finish itu akan dikasih stone. Jadi kalau misalnya teman-teman finish kategori indeks 20K akan dikasih 1 stone, 50K 2 stone, 100K 3 stone, 100 miles 4 stone. Terus bedanya dengan major apa? Nah, kalau di major, setiap kategori itu akan dikali 2 guys, karena dia major event. Jadi misalnya yang tadinya 100K cuman kasih 3 stone, kalau teman-teman finish 100K di UTMB World Series Major, itu bukan dapat 3 guys, tapi kali 2. Teman-teman akan langsung dapat 6 stones. Terus pertanyaannya adalah, apakah semakin banyak stones itu berarti saya semakin tinggi kesempatan untuk bisa dapatin loterinya? Ya tentu gitu kan. Teman-teman bisa bayangin probabilitas teman-teman menang ketika teman-teman hanya punya 1 tiket. Jadi kalau punya 1 stone ya berarti teman-teman punya 1 tiket loteri. Tapi kalau teman-teman punya 6 stones, itu anggapannya teman-teman punya 6 tiket loteri gitu. Jadi kalau teman-teman punya 6 tiket loteri dibanding 1 tiket loteri, ya pasti kemungkinan teman-teman untuk menang loteri itu lebih tinggi kan dengan 6 tiket loteri. Ya, jadi anggapannya seperti itu guys. Nah, stone-stone yang telah terkumpul ini dikombinasikan dengan indeks yang teman-teman punya yang sudah ada tadi, maka teman-teman bisa daftar untuk mengikuti balloting untuk UTMB World Series Final yang ada di Chamonix tadi. Oke teman-teman, sebelum saya masuk ke chapter selanjutnya, saya mau jelasin beberapa part yang mungkin masih agak membingungkan. Jadi misalnya teman-teman punya pertanyaan, jadi kalau saya mengikuti misalnya BTS 100 atau Rinjani 100, apakah saya akan mendapatkan running stone? Gitu kan? Karena itu event trail juga gitu. Jadi jawabannya enggak ya teman-teman. Jadi untuk mendapatkan running stone, teman-teman cuman bisa dapatin dari event yang ada by UTMB-nya. Jadi ya kalau tadi yang saya bilang di Asia saat ini itu ada 10 event. Jadi teman-teman kalau di Asia cuma bisa mendapatkan running stone dengan mengikuti salah satu dari 10 event ini saat ini. Nah, terus kalau saya mengikuti Rinjani 100 atau BTS 100 atau misalnya saya ikuti event trail lainnya di Indonesia, itu saya bisa dapatin apa? Ya teman-teman mungkin masih bisa dapat UTMB Index gitu. Teman-teman tinggal cek dengan event organizer-nya apakah mereka menyediakan UTMB Index gitu. Jadi at least dari 2 requirement itu teman-teman at least mendapatkan atau memenuhi 1 requirement gitu kan. Karena kan tadi kriterianya ada 2, UTMB Index sama Running Stone. Jadi walaupun teman-teman nggak bisa dapat Running Stone, at least teman-teman mendapatkan indeksnya dulu gitu. Jadi UTMB Index
bisa didapatkan dari semua event trail yang menyediakan UTMB Index, tapi Running Stone hanya bisa didapatkan dari event yang by UTMB. Oh ya, jangan lupa event yang by UTMB ya tentu juga dapat UTMB Index. Sampai sini paham ya teman-teman? Oke guys, jadi ini adalah chapter terakhir. Anggapan teman-teman sudah punya UTMB Index dan teman-teman sudah punya Running Stone. Gimana sih caranya biar bisa ngikut ballot dan pada akhirnya mengikuti eventnya di Chamonix nanti. Jadi actually pada saat video ini dibuat, UTMB sedang membuka pendaftaran untuk balloting UTMB 2025 pada Agustus mendatang. Nah, untuk mengikuti kategori UTMB-nya yang di 100 miles, teman-teman minimal harus punya satu Running Stone dalam kurun 2 tahun terakhir, dan minimal harus punya indeks 100 miles ataupun paling minimal tuh 100k. Terus kalau untuk yang CCC kategori 100k itu teman-teman minimal harus punya minimal sama satu Running Stone atau minimal punya indeks 100 miles, 100k dan 50k. Seterusnya guys, kalau untuk yang 50k atau OCC ya kan, teman-teman minimal harus punya satu Running Stone dan indeksnya itu minimal ya 100k, 100 miles, 100k, 50k dan 20k gitu. Jadi ini adalah kriteria untuk mengikuti balloting pada kategori tertentu. Menurut saya lumayan fair karena misalnya teman-teman belum punya indeks di 100k, kan berarti kan teman-teman belum pernah berlari dengan jarak yang kilometer effortnya setara 100k gitu. Jadi terlalu risky atau berbahaya kalau UTMB mengizinkan teman-teman untuk ballot atau mendaftar untuk kategori 100 miles gitu. Makanya dibuat peraturan kalau mau ikut yang 100 miles minimal harus pernah menyelesaikan 100 miles atau minimal 100k gitu. Sama, kalau mau ikut 100k ya minimal harus pernah menyelesaikan 50k gitu. Kalau cuma pernah menyelesaikan 20k ya belum bisa yang 100k. Harus naik upgrade ke 50k. Jadi bertahap guys. Gitu ya guys. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini aja. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman bisa lebih mengenal UTMB. Karena jujur ketika saya awal-awal cari tahu tentang UTMB itu lumayan kompleks. Karena dia punya konsep UTMB Index, Running Stone, dan lain sebagainya. Jadi saya harap video ini bisa membantu teman-teman setidaknya untuk meluruskan bagian tersebut gitu. Tapi kalau teman-teman masih bingung, jangan malu-malu untuk komen langsung di video ini. Sebisa mungkin nanti saya akan jawab, ataupun viewer-viewer saya yang lain yang kebetulan melihat komen teman-teman dan tahu jawabannya bisa juga membantu jawab. Jadi kan video ini forum untuk kita berdiskusi tentang UTMB. Dan per hari ini sebenarnya banyak pelari-pelari hebat Indonesia yang udah sempat lari dan finish di UTMB. Dan saya kenal beberapa dari mereka. Mereka orang-orang hebat. Dan untuk saya sendiri, saya belum sempat lari di UTMB. Karena trail running saya juga baru mulai tahun lalu. Tapi saya sebenarnya saat ini sudah punya indeksnya dan saya sudah punya Running Stone-nya. Jadi sebenarnya saya lagi galau, lagi mikirin apakah saya mau ballot untuk UTMB 2025 karena pendaftarannya lagi dibuka nih guys. Ya semoga kalau misalnya saya ballot, semoga saya bisa dapat, dan kalau saya dapat semoga saya bisa finish guys. Dan juga ya semoga biayanya bisa guys, karena mahal untuk pergi ke Chamonix sana. Ya, jadi ini namanya mimpi semua pelari trail ya. Jadi ya semoga suatu hari saya bisa juga pergi ke UTMB dan finish di UTMB. Dan semoga ya video-video ini untuk teman-teman yang menonton video ini yang tertarik untuk ikut UTMB, saya doakan sukses terus. Semoga teman-teman bisa membawa nama Indonesia dan menjadi salah satu dari bagian pelari-pelari hebat Indonesia yang bisa finish di acara UTMB. Oke teman-teman, gitu aja videonya. Like jika suka dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, see you, bye-bye.